Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Ini kita senjatanya. Dipakaikan. Jangan hilang kecuali dengan kepalanya. Itu apa? Pakai ini. Umi sholat lupa tidak pakai kupluk, balik lagi tidak sah sholatnya. Jadi nggak pakai peci pun nggak apa-apa. Ingat, peci ini bukan rukun sholat dan bukan syarat sholat. Ya, peci ini adalah penutup ketika rambut terlampau menutupi bagian kening sehingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli yang mengatakan bahwa Muhammadiyah anti terhadap mazhab karena pengaruh kelompok Wahabi. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas pernyataan kontroversial dari Aba Aos yang mengatakan bahwa membela Palestina hukumnya haram dan juga pernyataan lain bahwa ibadah sholat tanpa menggunakan peci hukumnya tidak sah. Pernyataan tersebut beliau sampaikan beberapa waktu lalu saat kegiatan zikir bersama di Masjid Istiqlal Jakarta sebelum kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Seperti kita ketahui, sampai dengan saat ini konflik antara Palestina dan Israel masih terus terjadi. Baik masyarakat Muslim maupun pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan sikap membela Palestina dan mengutuk keras perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Namun pernyataan Aba Aos tentang umat Muslim yang membela Palestina hukumnya haram, jelas membuat Muslim di tanah air murka. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku mursyid bukannya membela Palestina tapi justru sebaliknya? Beliau menganggap apa yang dilakukan bangsa Palestina tidak sesuai dengan ajaran Islam. Palestina malah dituduh menyerang bangsa Israel, sehingga tidak pantas bagi umat Muslim di tanah air untuk memberikan pembelaan. Berikut pernyataan dari Aba Aos tentang hal tersebut, diambil dari channel YouTube Jagat Arsi TV. Sekarang waktunya jahadul, perang terbesar, bukan perang otot, perang otak. Perang terbesar bukan perang otot, tapi perang otak. Perang otot sudah diharamkan oleh agama. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Kenapa? Tidak tumut kepada Rasulullah. Nembak duluan. Orang. Jadi Aba Aos ini mengharamkan untuk mendukung Palestina, mendoakan Palestina, karena menganggap orang-orang Palestina itu nyerang duluan, nembak duluan gitu ya. Coba kita simak nih ya. Kita ulang lagi nih videonya. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Kenapa? Tidak tumut kepada Rasulullah. Nembak duluan. Orang Islam tidak boleh nembak duluan. Lebih lanjut dalam ceramahnya tersebut, Aba Aos membahas tentang hukum ibadah sholat. Menurut beliau, sholat yang dilakukan umat Muslim tidak sah jika tidak menggunakan peci merah putih sebagai tutup kepala. Alhamdulillah. Apa ini? Kalau dalam pewayangan sekarang perang Bratayuda. Apa tuh? Perang saudara. Dulu dijajah oleh Belanda. Kita sendiri. Orang itu sendiri. Makanya ini kita senjatanya. Dipakaikan. Jangan hilang kecuali dengan kepalanya. Itu apa? Pakai ini. Umi sholat lupa tidak pakai kupluk, balik lagi tidak sah sholatnya. Sholat kalau tidak pakai kupluk tidak sah sholatnya ya. Maklumat pengusaha Abah yang sudah punya pakai peci, yang sudah punya peci merah putih dan yang sudah punya kupluk merah putih, kalau sholat mesti dipakai. Karena kalau tidak dipakai peci merah putihnya atau kupluk merah putihnya bagi yang sudah punya, maka sholatnya tidak sah. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, menggunakan peci atau penutup kepala lainnya hukumnya sunnah, karena dianggap sama dengan imamah. Namun, sholat tanpa penutup kepala hukumnya sah menurut semua mazhab, termasuk ketika menjadi imam atau makmum dalam sholat. Hal ini karena salah satu syarat sahnya sholat adalah menutup aurat, dan kepala bukan merupakan aurat bagi seorang pria. Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang hukum sholat menggunakan peci atau imamah, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Jadi nggak pakai peci pun nggak apa-apa. Ingat, peci ini bukan rukun sholat dan bukan syarat sholat.
Peci ini adalah penutup ketika rambut terlampau menutupi bagian kening sehingga menghambat kita sujud. Jadi kalau memang sudah nggak ada rambutnya, nggak apa-apa, nggak usah pakai peci pun, nggak ada masalah. Ya, atau kalau mau pakai peci pun nggak ada masalah, silakan. Ya, jadi dan yang paling penting itu nggak ada penghalang yang langsung menghalangi rasa sujud. Kecuali hal yang ringan. Kalau ringan itu seperti mukena untuk perempuan, ya. Atau misalnya kain terbentuk seperti sejadah, boleh, sepanjang nggak terlampau empuk. Awas, ingat, saya ingatkan. Nabi melarang kita sujud di tempat sujud yang terlampau empuk seperti bantalan. Ada sejadah sekarang kelihatan mewah, tapi sebetulnya nggak bisa di tempat sujud. Hukum sorban, dia mubah dalam urusan dunia sepanjang tidak digunakan pada hal yang buruk. Misal, gunakan pada hal yang baik, jadi sunnah hukumnya. Dalam sholat misalnya, Masya Allah, saya ingin tutup kening saya yang tertutup oleh rambutnya saya tutup supaya keningnya bisa terbuka, sujudnya sempurna. Maka ketika digunakan itu untuk melilit bagian kepala, menutupi rambut, lilit misalnya, maka berubah itu menjadi imamah. Imamah banyak di masa Nabi, banyak menggunakan itu, maka Nabi punya imamah. Ikatkan oleh beliau di kepalanya. Itu sorban diikatkan ke atasnya, sunnah hukumnya, dipakai dalam sholat. Ditiru oleh para ulama selainnya setelah itu. Muncul kemudian, ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada macam-macam. Ya, sekarang bagian dari ustadz-ustadz kita, ada Agim, ada Ustadz Tengku Zulkarnain dan sebagainya dipakai. Itu nggak ada masalah, sah hukumnya, boleh. Mau dipakai menutupi, pakai sholat sah untuk menutup bagian rambut supaya tidak menutupi keningnya. Kata Nabi, hanya orang sombong. Allah tidak menyukai orang sujud dalam keadaan sombong seperti mengipaskan rambutnya saat sujud. Karena tidak punya penutup. Dia senang ya pakai imamah, sorban dibelitkan. Tidak sekadar pakai peci, boleh. Karena khawatir ketika sujud, keningnya nggak nempel. Kata Ibnu Abbas, umirna anas sudah alasam ati alfamin. Kami diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. 1, jabhah, kening. Jadi kalau terhalang dengan rambutnya itu jangan dikibaskan. Kata Nabi, Allah tidak menyukai orang sujud yang sombong dengan mengibaskan rambut. Begitu mau sujud, nah, tidak. Sibuk dia dengan itu, tutup. Pakai. Ya, teman-teman sekalian. Pangeran Diponegoro, pakaiannya pakaian muslim, bagus. Pakai sorban. Dan pahlawan nasional, bukan pahlawan Arab. Silakan cek pakaiannya, pakaian kultur Arab, tapi pakaian muslim boleh. Di kita ini boleh-boleh saja, di pahlawan nasional, pakaian gak ada masalah. Ya, bagus, nyaman, pakai, tenang. Bahkan diabadikan. Ada Undip, ya, Universitas Diponegoro. Jadi nama universitas. Konon katanya Unpad, sama, ya, Universitas Pangeran Diponegoro. Baik. Pajajaran. Ya, 2 orang iseng bertemu. Kuliah di mana? Undip. Oh, sama dengan saya dong. Antum apa? Unpad beda. Undip apa? Universitas Diponegoro. Saya juga Unpad. Universitas Pangeran Diponegoro. Unpad Pajajaran. Nah, teman-teman, boleh kemudian pakai di sini, sah. Boleh kemudian gunakan misalnya di bagian tertentu, ada yang digunakan di sini, boleh silakan. Nggak ada masalah. Begitu dikenakan misalnya untuk memberikan kenyamanan dalam ibadah. Apa hadisnya? Banyak, bahkan ayatnya ada untuk menggunakan perhiasan terbaik dalam sholat. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, gunakan pakaian terbaikmu ketika ada panggilan dari masjid. Maka setiap yang terbaik boleh digunakan. Wah, itu kan bid'ah, nggak ada masa Nabi. Nggak ada juga masa Nabi sarung dibulat-bulit di sini. Nggak ada masa Nabi jaket pakaian antum itu. Bahkan antum dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nggak ada di masa Nabi. Antum bid'ah itu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.